Ambil napas dalam-dalam, kamu berada dalam situasi yang kacau tapi kamu bisa bertahan. Kamu hanya perlu memikirkan semua hasil yang mungkin terjadi. Ini dia. Apakah kamu lebih memilih jatuh ke air yang penuh hiu atau penuh buaya? Hiu dan buaya mungkin melihatmu sebagai mangsa potensial dan berusaha menangkapmu. Kedua makhluk itu jelas lebih gesit di dalam air dibandingkan kamu, tapi coba pikirkan deh hal ini. Mana yang menganggapmu sebagai santapannya? Setelah menonton Jaws, kamu mungkin secara naluriah memilih buaya. Buaya menganggap manusia bisa dimakan, sementara persepsi hiu berbeda. Di saat yang sama, hiu sering salah mengenali manusia sebagai anjing laut, lantas melancarkan serangan. Namun hiu seringkali tidak menyukai rasa manusia, jadi hiu lebih cenderung menggigit sekali daripada memakanmu sepenuhnya. Jika ada orang yang datang dan menyelamatkanmu, kamu akan bertahan hidup jika mendapatkan bantuan medis tepat waktu. Jadi dengan hiu, mungkin ada peluang tipis untuk bertahan hidup, sementara itu pertemuan dengan buaya tidak akan terlalu baik hasilnya. Apakah kamu lebih memilih untuk diburu oleh Hulk atau Wolverine? Kalau kamu berpapasan dengan Hulk yang sedang berlari ke arahmu, bahkan langkah kakinya yang menggetarkan bumi saja sudah cukup untuk membuatmu takut. Dengan mengambil keputusan sepersekian detik, kamu akan berlari ke arah yang berlawanan, mengandalkan kelincahanmu untuk tetap selangkah di depan. Kekuatan Hulk mungkin akan merugikannya, perburuan itu akan menjadi perlombaan melawan waktu, dan kamu harus memanfaatkan setiap keuntungan untuk menghindari raksasa hijau yang tak kenal lelah itu. Kalau kamu terjebak, maka kamu harus mengangkat tangan dan menyerah. Mungkin akan ada cara untuk berunding dengannya. Kamu bisa mencoba menenangkan kemarahannya dengan kata-kata yang sopan, mengingatkannya akan rasa kemanusiaan yang kalian miliki, lalu kamu bisa menemukan Bruce Banner. Skenario kedua adalah Wolverine yang mengejarmu. Bayangkan makhluk bercakar adamantium ini, nalurinya sangat tajam dan tekadnya membuatnya terus maju. Kamu bisa bersembunyi di dalam bayang-bayang, memanfaatkan kecerdasanmu untuk mengungguli indera Wolverine yang sangat tajam. Dengan gerakan yang hati-hati dan waktu yang diperhitungkan, kamu dapat menghindari konfrontasi langsung dan memilih untuk melemahkannya dengan taktik yang rumit. Tapi insting Wolverine sangat kuat loh. Kamu mungkin bisa bersembunyi dari Hulk dan masalahnya hanya bagaimana dia bisa menemukanmu. Tapi dengan Wolverine, hanya masalah waktu sebelum dia bisa menemukanmu. Apakah kamu akan memilih menjadi vampir atau manusia serigala? Hidup abadi berada di urutan teratas dalam daftar keuntungan menjadi vampir. Dengan umur yang panjang, kamu berkesempatan untuk mengumpulkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Keahlian bonusnya adalah indera yang tajam, kekuatan untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain yang dimiliki beberapa vampir dapat memberimu keuntungan yang signifikan dalam berbagai situasi. Ada juga kekurangannya seperti sensitif terhadap sinar matahari, terisolasi, dan ketergantungan akan darah, tapi kamu selalu dapat mengunjungi bank darah dan berteman dengan manusia dan makhluk gaib untuk melawan kesepian. Sekarang keuntungan menjadi manusia serigala nih. Yuk kita mulai dengan kekuatan fisik. Saat bulan purnama, kamu berubah menjadi makhluk yang kuat dengan kekuatan dan ketahanan yang meningkat tajam. Dalam wujud serigala, luka-luka akan sembuh dengan cepat dan kamu akan menjadi lebih dekat dengan alam. Tapi ada juga efek sampingnya nih. Transformasi ini tidak tentu, yang berarti kamu dapat membahayakan orang yang kamu sayangi atau orang yang tidak bersalah. Efek emosional dan psikologis dari transformasi itu mungkin sulit dikelola. Kamu mungkin akan mengalami pergulatan identitas, mirip dengan vampir. Kamu mungkin juga merasa terisolasi. Mempertahankan hubungan bisa menjadi sulit karena transformasi yang berulang dan tidak terkendali. Pada akhirnya, pilihan bergantung pada hidup abadi, peningkatan indera, dan menguasai pikiran orang lain. Jika tersesat di laut, apakah kamu akan menggantungkan harapan pada kapal yang lewat atau rakit darurat?
Dengan lautan luas di sekelilingmu, kapal yang melintas mungkin terasa seperti tiket emas. Tapi menemukan kapal kecil di lautan yang luas merupakan tantangan tersendiri. Membuat rakit darurat dengan menggunakan barang-barang yang tersedia akan meningkatkan visibilitasmu dan meningkatkan peluangmu untuk bisa tertangkap oleh pandangan. Ini seperti membuat tanda SOS terapung. Selain itu, kamu bisa bergerak menuju potensi penyelamatan menggunakan rakit ini jika kamu melihat sesuatu di kejauhan. Bayangin aja Tom Hanks dalam film Castaway, tapi dengan peluang yang lebih tinggi untuk kembali pulang. Bagaimana jika kamu terjebak dalam badai salju? Apakah kamu akan meringkuk atau menerjang badai untuk mendapatkan bantuan? Salju berputar-putar dan hawa dingin menembus tulang-tulangmu. Berdiam diri mungkin terasa aman, tapi tim penyelamat tidak dapat menjangkaumu jika mereka tidak bisa menemukanmu. Ditambah lagi cuaca sangat dingin, menerjang badai dengan rencana dan arah yang jelas akan meningkatkan peluangmu untuk menemukan bantuan. Bersiaplah, kemasi barangmu, dan tandai jalurmu saat kamu mulai berjalan. Kalau kamu tidak memiliki rencana dan perlengkapan, carilah tempat berlindung. Longsoran batu meluncur ke arahmu. Apakah kamu akan berlari menuruni bukit atau bersembunyi di balik batu-batu besar? Tanah bergemuruh di bawah kakimu saat bebatuan terjun menuruni lereng. Nalurimu mungkin akan berteriak, "Lari!" Namun disitulah kehati-hatian diperlukan. Berlari akan membuatmu terpapar puing-puing yang lebih kecil dan lebih membahayakanmu. Carilah tempat berlindung di balik batu-batu besar. Batu-batu tersebut akan bertindak sebagai perisai dari benturan awal dan meminimalkan risiko tertimpa reruntuhan. Berlindung dan persiapkan dirimu untuk kemungkinan terkena longsor. Kamu berada jauh di dalam jantung hutan. Apakah kamu akan memilih untuk menghadapi sekawanan monyet atau ular yang melata di atas tanah? Monyet-monyet yang berceloteh mengelilingimu dengan mata penuh rasa ingin tahu tertuju padamu. Meskipun mungkin terasa seperti adegan dalam film Planet of the Apes, primata ini lebih suka bermain-main daripada mengancam. Tentu saja mereka bisa saja mengambil makanan ringan dan perlengkapanmu, tapi mereka tidak mungkin melukaimu. Di sisi lain, ular yang melata sedikit lebih berbahaya. Sebagian ular mungkin tidak berbahaya, tapi ada ular yang gigitannya berbisa dan dapat mengirimmu ke rumah sakit setempat atau bahkan lebih buruk lagi. Dalam skenario ini, pilihannya lebih condong ke arah menghadapi monyet dan menjaga peralatanmu sambil tetap menjaga jarak. Apakah kamu lebih memilih untuk punya kekuatan super atau kecepatan super? Meskipun gagasan memiliki kecepatan super punya daya tarik tersendiri, tapi kepraktisan menjadi perhatian di sini. Dunia di sekitar kita hampir tidak dirancang untuk para pengebut. Permukaan lurus dan datar yang benar-benar dapat mengakomodasi kecepatan super hanya terbatas pada jalan raya yang seringkali penuh sesak dengan mobil. Gagasan untuk memacu kecepatan beberapa ratus meter per jam hanya untuk tiba-tiba menabrak tembok, mobil, atau pohon terdengar seperti skenario mimpi buruk kan? Tentu saja mengakibatkan hasil yang mengerikan. Memiliki kekuatan super mungkin akan menjadi pilihanmu. Keuntungannya banyak loh. Bayangkan kemampuan untuk mengangkat benda-benda berat, memindahkannya dengan cepat dan mudah. Tugas-tugas yang biasanya memakan waktu dan melelahkan akan terasa kecil. Menata ulang perabotan, nggak perlu berkeringat. Mengangkat peralatan berat, gampang. Potensi untuk meningkatkan produktivitas sangat besar. Selain itu, kekuatan super akan memperkuat kemampuan fisikmu, meningkatkan daya tahan dan ketangguhanmu. Terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik akan menyenangkan, tapi kamu mungkin tidak diizinkan untuk bermain. Itu akan dianggap curang pastinya. Bagaimana jika kamu menghadapi momen seperti Bear Grylls? Kamu kelaparan dan tersesat di hutan. Ada tanaman yang tidak dikenal di sekitarmu. Apakah kamu akan memakan apa yang kamu temukan atau menunggu untuk diselamatkan?
Perutmu mengingatkanmu bahwa rasa lapar tidak bisa ditahan, tapi sebelum kamu menyalurkan jiwa Bear Grylls-mu, cobalah berpikir 2 kali. Mengonsumsi tanaman yang tidak dikenal bisa berisiko, mungkin ada yang bergizi, sementara tanaman lain bisa saja beracun. Kalau kamu ragu, lebih baik berhati-hati dan terus berjalan, siapa tahu mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang tidak asing untuk dimakan. Kali ini kamu harus melarikan diri dari gunung berapi yang sedang meletus. Apakah kamu akan berlari menuruni gunung atau mencari tempat yang lebih tinggi? Lahar mengalir seperti sungai ke arahmu dan jantungmu berdegup kencang. Nalurimu adalah melarikan diri. Namun berlari menuruni gunung mungkin akan membawamu langsung ke jalur lahar. Tempat yang lebih tinggi adalah jalan yang harus kamu tempuh. Fiuh, kamu berhasil melewati satu lagi babak skenario menantang yang menguji kemampuan bertahan hidupmu. Ingat, pengetahuan, keputusan yang matang, dan memahami lingkungan di sekitarmu adalah alat utamamu dalam situasi ini.